Pria sedang berciuman dengan istrinya. Namun tukang gangguan di sebelah dengan jahatnya memotretnya. Setelah selesai, mereka tertawa gila. Mendengar keributan, pria segera menyadari ada yang tidak beres. Langsung meminta tukang gangguan untuk menghapus foto. Namun tak disangka, lawan menolak tanpa ampun. Bahkan menantang di depan pria itu. Mereka memposting foto itu di media sosial. Cepat hapus. Kamu mau pukul aku? Istrinya ingin menghentikannya. Namun pria itu tetap menatap tajam tukang gangguan itu. Apakah kamu punya sisi pahlawan? Apakah kamu seorang pahlawan? Fakta membuktikan. Mereka benar-benar salah sasaran. Karena dalam sekejap, tukang gangguan menuangkan segelas jus semangka. Menumpahkannya ke kepala Dani. Meskipun begitu terhina, Dani memilih untuk menahan diri. Hei, ceritakan padaku. Seperti sampah seperti dia. Bagaimana bisa mengejar gadis seindah kamu? Sayangnya sekarang sudah tua dan usang. Namun, tidak bertindak bukan karena dia benar-benar pengecut. Tetapi untuk menjalani kehidupan tenang dengan keluarga. Sebagai mantan pembunuh profesional teratas. Sekarang, Dani hanya ingin menghilang tanpa jejak. Fokus menjadi seorang suami dan ayah yang baik yang menjaga keluarganya dengan baik. Namun yang tidak dia ketahui adalah, sejak foto itu diposting online, roda takdir telah mulai berputar diam-diam. Keesokan harinya, Dani berbelanja di supermarket bersama anak laki-lakinya. Saat baru membuka pintu lemari es, melihat seorang pria berkepang kotor mendekat dari belakang. Dia segera menyadari, yang seharusnya datang juga. Sialan. Maaf, bro. Kamu serius? Dani segera menendang dengan keras saat melihat situasi. Kemudian, seseorang bangkit berdiri dengan gagah. Dia sebenarnya ingin menyelesaikan masalah dengan baik. Biarkan pria berkepang menunggu sampai dia meletakkan anaknya. Tapi siapa sangka lawan tidak memiliki sedikit pun etika bela diri. Langsung menyerang dengan pukulan dan tendangan. Namun meskipun begitu, pria itu juga tidak mendapat keuntungan sedikit pun. Sialan. Tetangga sebelah, seorang ibu-ibu, langsung terkejut. Tapi sebelum Dani bisa menjelaskan, dia diserang dengan cepat oleh pria berkepang. Dia dilemparkan dengan keras-keras. Dia langsung marah. Tanpa pikir panjang, dia mengambil kaleng di sebelahnya dan memukul keras. Ketika lawan mendekat, dia mengangkat kaki dan menendang. Kemudian diikuti dengan tendangan berputar. Pria itu bingung karena dipukul begitu keras. Namun ini belum selesai. Aku sudah bilang, biarkan aku meletakkan anakku terlebih dahulu. Setelah berkata begitu, dia masih merasa tidak puas. Dia mengangkat tangan dan memberikan beberapa pukulan. Kemudian dia menendang keras. Dia mendorong pria berkepang yang sudah pingsan ke dalam lemari es. Barulah dia tenang mengambil popok bekas di lantai. Di tengah pandangan bingung semua orang. Menyelesaikan pembayaran. Terima kasih telah mengunjungi supermarket fresh tak terkalahkan. Namun dia tahu masalah baru saja dimulai. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Maka dia segera kembali ke depan rumah dengan kecepatan maksimum. Lalu langsung melakukan drifting di tempat dan berhenti dengan mantap. Namun tindakannya yang mulus ini, sekali lagi membuat tetangga terpaku di tempat. Anda memiliki Dani. Semoga kamu memiliki hari yang menyenangkan. Namun begitu masuk ke dalam rumah, dia segera menghilangkan sikap santainya. Segera mengikis noda besar di tangga dengan pisau. Menekan tombol yang terlihat. Papan putih di tangga terbuka dengan suara. Di dalamnya ada tas tangan hitam yang disimpannya selama 18 tahun. Namun setelah membuka paspornya, barulah dia menyadari bahwa dokumennya sudah kedaluarsa. Tanpa pilihan, hanya bisa mengeluarkan 2 bungkus besar dolar dari saku. Lalu menelepon teman lamanya, Oji. Bagaimana kamu masih hidup? Dani tidak punya waktu untuk menjelaskan. Langsung minta bantuan untuk dirinya dan keluarganya. Menyiapkan identitas baru. Kamu berani menghubungi saya. Tuan Mai mencari kamu di seluruh dunia. Ya, sepertinya dia menemukan saya. Bagaimana dia menemukanmu? Saya tidak tahu. Saya kira melalui media sosial. Kamu bodoh. Meskipun dimarahi oleh Oji dengan keras. Tapi Dani tetap menetapkan waktu pertemuan sendiri. Kemudian dengan cepat merapikan barang-barang. Mengucapkan selamat tinggal pada rumah yang telah dihuni selama 18 tahun. Langsung membawa 3 anaknya. Menemukan istri yang bekerja di pusat rehabilitasi. Namun tiba-tiba mendengar keluarga akan pergi. Kabar perjalanan ke Las Vegas. Namun istri menunjukkan ekspresi terkejut. Karena suaminya adalah seorang pria rumahan selama 18 tahun. Yang belum pernah pergi jauh dari rumah. Sekarang ini adalah perubahan besar 180 derajat. Seperti berubah menjadi orang lain. Apakah kita akan pergi dengan mobil? Kekuatan kebersamaan keluarga saat perjalanan di jalan raya sangat kuat. Baru saja selesai berbicara, Dani langsung melihat sebuah mobil SUV hitam di bawah. Maka dengan seketika menyadari, jika tidak segera pergi, mungkin akan terlambat. Hanya bisa segera membujuk dan menipu. Mengajak istri naik ke mobil. Namun saat baru hendak keluar dari tempat parkir, melihat pembunuh di mobil hitam mengisyaratkan kepadanya. Saat dia sedang memikirkan bagaimana cara menghindari lawan. Tepat saat sebuah bus melintas di depannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Cepat kejar! Setelah mobil SUV besar pembunuh pergi, Dani dengan cepat meluncur keluar dari arah lain. Dia pikir berhasil melepaskan diri dari lawan. Namun tak disangka di tikungan berikutnya, mobil hitam tiba-tiba mengejarnya lagi. Langsung menginjak gas, dan menabrak samping mobilnya. Dani melihat situasi dan langsung memutar setir, dan masuk ke jalan kecil lainnya. Ya Tuhan! Pelan-pelan, jangan ngebut.
mengira itu tupai atau sesuatu melompat ke depan mobil. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari pembunuh. Dani segera menyadari ada yang tidak beres. Maka dia langsung pergi ke bengkel tempat dia bekerja. Dia menghalangi mobil hitam dengan pintu besi. Lalu masuk ke bengkel perusahaan. Istrinya dan putrinya memandang dengan bingung. Langsung mengangkat mobil beserta orangnya ke atas. Menunjukkan sebelum perjalanan jauh, harus melakukan pemeriksaan menyeluruh pada mobil terlebih dahulu. Saat pemeriksaan, bisakah kita tidak di dalam mobil? Sangat cepat. Dia segera menemukan pelacak waktu nyata di bawah mobil. Maka tanpa ragu dia melepaskannya. Lalu berlari keluar. Menemukan rekan kerja yang baru saja membeli mobil baru dan bersiap-siap untuk pergi. Memanfaatkan kesempatan saat dia tidak memperhatikan. Menempelkan pelacak pada mobilnya. Saudara laki-laki bahkan seperti perempuan. Ya, benar mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Mengendarainya dengan kecepatan penuh, jika kena tilang, itu tanggung jawab saya. Rekan kerja langsung tersenyum. Langsung menginjak gas dan melaju keluar. Pembunuh di luar melihat target bergerak. Dengan cepat ia mengejar dengan tergesa-gesa. Dan Dani akhirnya berhasil lolos dari pembunuh. Bersama keluarganya, mereka resmi memulai perjalanan menuju Las Vegas. Namun baru setengah perjalanan, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan penting. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang memposting kiriman perjalanan kita. Hei, kita benar-benar akan memposting? Apakah kamu mengirim tweet dan bermain TikTok? Perjalanan road trip saya dulu selalu interaktif. Ayah, jangan bicara lagi. Tolong, aku tidak ingin mendengarmu memberikan ceramah sekarang. Bahkan kamu tidak mengirimkan pesan singkat. Jadi pendapatmu tidak dihitung. Aku serius, liburan ini harus mematikan ponsel. Baiklah. Serahkan, sekarang juga. Apa? Menghadapi dua anak yang bingung. Dani tanpa ragu-ragu menyita ponsel mereka. Dan juga ponsel istrinya dan miliknya sendiri. Mereka semua melemparkan diri dari jembatan setinggi 100 meter. Tindakan itu membuat semua orang terpaku. Namun, detik berikutnya, mereka menyadari masalah baru. Tanpa ponsel, bagaimana kita tahu harus kemana? Maka, Dani membawa seluruh keluarga ke asosiasi mobil. Namun, ketika mereka ingin mengambil peta perjalanan jalan raya. Bro, kenapa kalian tidak langsung? Ya, ayah, mengapa tidak? Karena dia ingin mempererat hubungan antar anggota keluarga. Dengan menghapus produk teknologi secara paksa. Berdasarkan prinsip tidak memahami tetapi menghormati. Penjaga toko masih mengambil dari laci terbawah. Mengeluarkan peta lama yang sudah tidak digunakan. Bahkan membersihkan 8 lapis debu di atasnya dengan hati-hati. Namun, Dani segera mengajukan permintaan baru. Dia ingin memesan hotel tanpa menggunakan kartu kredit. Penjaga toko sedang berpikir untuk menolak. Namun, detik berikutnya melihat Dani. Kemampuan uang tunai yang tersembunyi di dompet. Apakah menurutmu sudah cukup? Sepertinya kalian adalah anggota berlian platinum tingkat tinggi. Hari ini saya senang membantu kalian. Dengan kejutan tadi, istrinya sudah tidak mempermasalahkannya sama sekali. Masalah Dani kehilangan ponsel. Bahkan dengan sangat kooperatif, dia mulai menyanyikan rap bersamanya. Tidak tahu, matikan lampu, lalu saya akan bersinar. Pada puncaknya, saya menyanyi dengan liar seperti seorang penghancur. Tolong jangan menyanyi lagi. Siapa yang bisa membuka pintu mobil? Namun, saat mereka sedang bersukacita, teman yang disebut sebagai Old Mac sudah muncul di rumah Dani. Melihat foto keluarga 5 orang di dinding, dia langsung marah dan menghancurkannya. Lalu memerintahkan bawahannya untuk menemukan Dani dengan segala cara. Semua harus menemukan keberadaan Dani. Namun bawahannya mengatakan bahwa Dani tidak memiliki catatan penggunaan kartu kredit. Melacak akun media sosial keluarga juga tidak mendapatkan hasil. Memantau jalan untuk menemukan van itu. Tidak masalah, bos. Malam itu, semua anggota keluarga sudah tertidur pulas. Namun Dani tidak berani sedikit pun untuk santai. Sambil mengemudi, ia tetap memperhatikan sekeliling. Ternyata di jembatan layang yang akan segera dilewati, dia menemukan beberapa sosok yang mencurigakan. Itulah mereka. Setelah memastikan target, kelompok pembunuh itu kemudian mengejar dengan sepeda motor. Namun Dani tetap tenang saat melihatnya. Dia cepat melirik istrinya yang sedang tertidur pulas. Dia menyalakan audio mobil dan menghubungkannya ke earphone keluarganya. Lalu diam-diam mengeluarkan pistol. Memasang peredam suara. Kemudian menaikkan volume audio mobil ke maksimum. Tiba-tiba dia berbelok dan turun dari jembatan layang. Para pengendara motor melihatnya dan mengejarnya dengan cepat. Namun begitu masuk ke jangkauan tembakan, dia langsung ditembak mati oleh Dani dengan sekali tembak. Pembunuh kedua dengan susah payah mengejar ke samping. Sedang bersiap untuk menembak. Namun tiba-tiba Dani dengan cepat menariknya langsung dari sepeda motor. Tapi siapa yang tahu, pembunuh ternyata tidak mau mundur. Dia meraih keras bingkai jendela dan tidak mau melepaskannya. Dan dalam perjuangan itu, Dani juga tidak sengaja menjatuhkan pistolnya. Melihat itu, anak laki-laki segera memberikan botol susu. Dani menerima dengan cepat. Dia langsung menembakkan ke dalam helm dengan keras. Akhirnya, pembunuh itu menjadi lebih mudah. Dani tanpa ragu-ragu langsung pergi. Sepeda motor lawan tiba-tiba kehilangan kendali. Dan dia langsung melompat ke atas motor. Langsung terbang ke depan. Cedera, kalah tidak membayar. Apa yang terjadi tadi? Hei sayang. Hanya sebuah lubang kecil. Perjalanan selanjutnya sangat lancar. Keluarga itu melewati beberapa hari perjalanan jauh. Akhirnya mereka sampai di tujuan akhir. Las Vegas. Melihat suite presiden super mewah yang dipesan oleh Dani. Istrinya sangat gembira. Namun ketika dia pikir,
Liburan yang menyenangkan baru saja dimulai. Dani sudah diam-diam turun tangga. Bertemu dengan teman baiknya, Oji. Dan menerima sebuah amplop dari tangan temannya. Di dalamnya terdapat paspor baru untuk keluarga 5 orang. Besok pagi-pagi sekali, mereka sekeluarga akan menggunakan identitas baru ini. Naik pesawat menuju Vancouver. Setelah mengetahui bahwa Dani belum mengaku pada istrinya tentang identitas aslinya, Oji segera memberinya saran. Saya sarankan untuk jujur di restoran Jepang. Mengapa? Tidak ada pisau. Saat itu, istrinya sudah berdandan rapi. Siap untuk pergi ke restoran Michelin bersama suaminya. Menikmati waktu bersama yang menyenangkan. Sebelum pergi, Dani berkali-kali meminta 2 anak nakalnya menjaga adiknya dengan baik. Dan hanya boleh tinggal di dalam suite. Jangan pernah keluar, sama sekali. Namun tak disangka, begitu pasangan suami istri pergi, 2 anak nakal itu langsung bebas melakukan apa saja. Tidak apa-apa kan? Iya. Apakah kamu sudah siap? Mereka segera lupa diri saat bermain di luar. Mereka mengabaikan nasihat ayah mereka. Sementara itu, sang istri terlihat sangat bahagia. Terlena dalam suasana romantis. Namun tanpa menyadari, suaminya di depannya sedang penuh pikiran. Memikirkan bagaimana untuk jujur. Dan saat Dani akhirnya siap. Siap untuk memulai pembicaraan. Mau tambah lada? Aku ingin sendirian dengan istriku. Sebenarnya aku tidak bisa berbahasa Prancis. Mereka hanya mengajari kami kata-kata yang terkesan mewah. Mereka hanya mengajari kami kata-kata yang terkesan mewah. Hanya mengajari kami kata-kata yang terkesan mewah. Saya akan kembali lagi nanti. Sang istri terkejut setelah mendengarnya. Karena Dani tidak pernah menyebut bahwa dia bisa berbahasa Prancis. Namun dia juga merasa penasaran. Seberapa jauh suaminya bisa berbahasa Prancis? Saya tidak tahu sudah berapa lama tidak mengatakannya. Saya sudah pergi ke banyak tempat di dunia. Meskipun begitu, saya masih sulit untuk memberitahumu kebenaran. Saya takut kamu akan sedih. Saya tidak tahu setelah kamu tahu identitas asli saya. Apakah kamu masih akan mencintaiku? Saya sangat menyesal telah melibatkanmu. Tapi saya bersumpah dengan nyawaku. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melukaimu atau anak-anakmu. Namun, istrinya bahkan tidak mengerti sepatah kata pun. Ini juga terlalu seksi. Mengapa semua kata-kata terdengar lebih merdu jika dikatakan dalam bahasa Prancis? Bahasa Prancis memang bahasa yang berirama. Istrinya semakin bersemangat mendengarnya. Tak sabar untuk kembali ke sana. Di suite hotel yang sangat mahal. Untuk mencoba sedikit hal baru dengan suaminya. Gerakan senam yang belum pernah dicoba sebelumnya. Maka setelah menikmati makan malam romantis dengan lilin, keduanya langsung kembali ke kamar. Melihat ketiga anak nakal sudah tertidur, istrinya segera mengajak Dani untuk berolahraga. Namun, saat dia gelisah memperbaiki posisi tubuhnya dan memutar lagu romantis, bahaya yang tak terduga tiba-tiba muncul. Dani melihat situasi dan mengambil kaktus di lantai, lalu melemparkannya ke arah wajah pembunuh. Kemudian dengan tepat menembak botol minuman hingga pecah. Namun baru saja menyelesaikan 2 pembunuh di luar. Melihat seorang pria berjanggut membawa istri keluar dari kamar tidur.